Kali ini saya akan memberikan video pembelajaran tentang laju reaksi di kelas 11 kimia 1. Selamat menyaksikan. Selamat siang. Siang, Bu. Oke, apa kabar? Baik, Bu. Baik, ini di les terakhir lagi kita bertemu dengan materi kita yang baru. Sebelumnya Ibu absen dulu ya. Oke. Agape, Arganta, Chelsea, Ipa, Elizabeth, Erik, Esra, Eva, Evan, Farida, Geros, Gita, Yantri, Jarika, semua tinggal si Teresia tadi ya. Nah, karena ini les terakhir, saya juga melihatnya tadi kalian masih dalam suasana yang enggak ini ya, masih ribut gitu ya. Bagaimana kalau kita sebelum mulai pembelajaran ini ada sedikit yang tegak. Tangannya boleh di atas meja, boleh di atas kakak-kakaknya ya. Sudah, mana yang nyamannya saja. Sekarang silakan pejamkan matanya. Pejamkan matanya. Tarik nafas dari hidung. Coba matanya dipejamkan. Ya, kita mulai sama-sama ya. 3, 2, 1. Pejamkan matanya. Yang serius kalau mau dapat efeknya yang serius ya. Lalu rasakan nih itu udara dari hidung, keluarkan pelan-pelan dari mulutnya. Kita akan lihat di sini perbedaan dari kedua reaksi. Ini adalah reaksi kimia. Nah, kita coba dari yang pertama. Ini adalah proses reaksi apa namanya? Ya, kalau dari pembelajaran sebelumnya, nah, ini adalah reaksi eksoterm. Kertasnya terbakar. Reaksinya lambat atau cepat? Cepat. Ya, ini reaksinya cepat. Lalu ini ada perkaratan. Nah, perkaratan ini kira-kira waktunya sama nggak dengan waktu kertas ini terbakar? Berbeda. Inilah yang akan kita pelajari. Jadi laju reaksi ini adalah tentang waktu reaksi itu dalam menghasilkan zatnya. Ya. Jadi kalau perubahan kimia kan perubahan yang menghasilkan zat baru. Kertas jadi abu, abunya bisa jadi kertas lagi. Nah, ini reaksi kimia namanya. Karat ini berkarat, bisa lagi? Bisa, tapi dengan proses yang kimia lagi, ya, proses kimia kembali. Tapi kalau karatnya tetap di situ ya. Nah, itu adalah proses reaksi kimia. Dan keadaan lama dan sebentarnya namanya laju reaksi. Kita lihat yang berikutnya. Yang kita harapkan kamu mampu mengamati dan menyelidiki yang ada di sekitarmu. Yang ada di sekitarmu tentang konsep laju reaksi. Nah, di depan ini ada kertas yang isinya nanti adalah tentang reaksi-reaksi yang biasa kamu temui. Reaksi-reaksi yang biasa kamu temui dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, saya minta kamu dalam kelompok untuk mampu mendiskusikan ini reaksinya seperti apa. Kelompoknya seperti yang kemarin, ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, 4, 5, 6. Jadi
tadi laju reaksi tentang cepat atau lambatnya reaksi ya, cepat atau lambatnya reaksi. Nah ini ada satu lagi Ibu akan peragakan contoh tentang laju reaksi. Ada vitasimin. Tahu vitasimin? Ini yang dia vitasiminnya dalam keadaan tidak dipotong-potong dengan vitasimin yang kita belah jadi 4. Oke. Kita belah jadi 4. Kita akan masukkan ini. Kita isi di sini misalnya ada air panas. Ini yang 4, ini yang dia masih 1. Ini yang 4, ini yang 1. Kita sama diaduk juga. Kira-kira yang mana yang akan lebih cepat larut? Yang sudah dipecah jadi 4. Ini sudah mulai habis dia bereaksi. Ya. Berarti ada pengaruhkah kalau dia kondisinya zatnya masih bongkahan dengan serbuk? Ada. Ya, ini contohnya. Sudah ada contoh di depan. Kalau dia bentuknya yang dikecilkan, lebih cepat bereaksi. Kalau yang bentuknya masih dia dalam bentuk kepingan, ini lebih lambat bereaksi. Berarti ada juga pengaruh kalau zatnya masih besar dengan zatnya yang sudah lebih kecil. Ya, itu contoh kedua. Nah, sekarang silahkan diskusikan masalah-masalah yang ada di sekitar kita tentang laju reaksi. Oke, tadi kesimpulan. Baik, kalau ada kelompok yang presentasi, dengarkan dan mulai langsung nanti kalau dipersilahkan menanggapi ditanggapi. Yang baik dengarkan semua. Nomor 1, apa saja yang kalian ketahui dari masyarakat? Tentang laju reaksi suatu obat di mana obat harus dikunyah dan Obat mah dikunyah untuk mempercepat laju mempercepat. cepat daripada sel. Ya, bagus ya. Jadi untuk obat mah ini pembelajarannya isu kita ini isu keseharian yang punya sakit mah. Ada di sini yang punya sakit mah? Ada. Bagus kalau tidak ada. Kalau ada teman yang lain atau keluarganya punya sakit mah, minum obat sakit mah itu harus dikunyah dulu. Karena apa? Karena reaksi obatnya akan lebih cepat. Biasanya kalau orang sakit mah gimana? Nyeri nggak? Biasanya dia akan langsung nyeri lambungnya. Tapi kalau ini langsung dikunyah, maka dia reaksinya akan langsung cepat ke lambung. Kalau dia dalam bentuk seperti yang tadi, yang masih utuh begini, itu lama. Ini tadi prosesnya contoh. Langsung larut dia. Jadi begitulah untuk obat mah, reaksinya lebih cepat larut kalau dia dikunyah dulu sebelum diminum. Oke, yang pertama selesai. Yang sekarang yang nomor 2, bagian kedua tentang apa? Kembang api dan besi berkarat. Silakan kelompok ini. Gambar A kembang api, gambar B besi berkarat. Untuk pertanyaannya, gambar A dan gambar B adalah contoh reaksi yang ada di sekitar kita. Manakah reaksi yang lebih cepat dan yang lebih lambat? Untuk jawabannya, reaksi yang lebih cepat adalah gambar A, yaitu kembang api, karena kembang api memiliki kimia aktif. Sedangkan reaksi yang lebih lambat adalah gambar B, yaitu besi berkarat. Karena memiliki kimia yang tidak aktif, maksudnya perkembangan bakteri dalam besi termasuk perkembangan yang lambat. Itu tadi kelompok dari Yastri dan teman-temannya. Ini tentang kembang api dan besi berkarat. Setuju dengan apa yang mereka bahas di kelompok mereka? Setuju? Setuju ya. Jadi kembang api itu reaksinya lebih cepat.
dan besi itu lebih lambat, ya. Nah, nanti kita akan bicara kenapa ya kembang waktu itu lebih cepat, kenapa besi itu lama dia reaksi. Ini masih yang kedua. Selanjutnya yang bagian ketiga, silakan kelompok dari Elizabeth. Gambar A dan gambar B. Gambar A adalah air panas, gambar B itu air dingin. Pertanyaannya, manakah reaksi yang lebih cepat dan yang lebih lambat? Jawabannya gambar A, yaitu air panas. Mengapa air panas lebih cepat? Karena air panas lebih cepat bereaksi karena lebih cepat meluburkan zat. Contohnya melarutkan air gula. Air panas lebih cepat dibandingkan menggunakan air dingin. Ya, jadi ada yang mau menambahkan? Setuju dengan jawaban mereka? Setuju? Setuju. Sekarang silakan kesimpulannya dari kelompoknya Rafli. Air panas lebih cepat melarutkan gula karena energi kinetik dari gula akan meningkat, sehingga molekul akan bergerak lebih cepat. Dan semakin tinggi suhu pelarut, maka akan semakin mudah suatu zat padat untuk terlarut. Ya, bagus. Kita berikan aplaus buat semua. Tadi bagus sekali sudah disimpulkan. Jadi benar bahwa ternyata dari semuanya tadi ada istilah energi kinetik yang muncul. Setiap benda punya energi kinetik. Kalau dia ditumbuhkan, terjadi tumbukan, maka akan mudah bereaksi. Kenapa ini tadi cepat bereaksinya? Karena ini ada panas, kemudian ini reaksinya lebih cepat, tumbukannya lebih cepat. Nah, ini teori tumbukan. Kita lihat teori tumbukan sekarang. Lebih banyak gesekan yang terjadi, maka akan lebih cepat dan nah, tumbukan ini seperti ini kalau digambarkan. Zat satu dengan zat lain bertemu, terjadi prosesnya dengan adanya energi, lalu terjadilah reaksi kimia, ya. Dan reaksinya bisa lebih cepat dan bisa lambat. Kenapa besi lambat? Ya, kenapa ini berkaratnya lambat? Ini kan karena dibiarkan di mana ini? Dibiarkan di udara terbuka. Lalu besi akan teroksidasi dengan oksigen. Jadi dia lambat, prosesnya sangat lambat. Tapi kalau tadi kertas dibakar itu akan langsung cepat. Jadi kalau dari sini kesimpulan apa yang bisa didapat? Berapa faktor yang bisa mempengaruhi kecepatan atau laju reaksi? Apa aja? Satu, suhu, bagus. Terus, apa lagi? Bentuknya. Nah, bentuknya itu istilahnya apa? Iya, namanya itu luas permukaan. Luas permukaan. Jadi, kita simin yang dia masih kepingan, luas permukaannya berbeda dengan yang sudah dipatah-patahkan. Lebih banyak luas permukaan yang sudah dipatahkan. Suhu, luas permukaan, lalu apa lagi yang ketiga? Air panas dengan air dingin tadi suhu. Ada lagi namanya istilahnya konsentrasi. Nanti di zat-zat kimia, kalau konsentrasinya tinggi, itu akan mudah bereaksi. Tapi kalau yang encer, itu akan lambat bereaksi. Jadi yang padat biasanya akan cepat bereaksi, yang encer itu akan lambat bereaksi. Ya, itu namanya faktor-faktor yang mempercepat reaksi. Ada pertanyaan? Tidak ada? Nah, untuk tugas kalian ini mencari contoh-contoh lain yang ada di sekitar kita tentang laju reaksi. Oke, ini dicatat tentang pengertian-pengertiannya, kesimpulannya, dan buat contoh lain tentang laju reaksi.